Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fi al-Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abadan. Wa yadhkuru alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Fala'allaka bakhirun nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Wa inna laja'aluna ma 'alayha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina 'ajaba. Idza walaqat siyatil kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Shadaqallahu al-'azim. Masyaallah muslimin, para bapak sekalian, para pemuda Masjid Raya Ciparai, apa nama singkatannya? Risma ya? Waktu kayak saya di Facebook itu saya kira ini akhwat ini saya, rupanya itu singkatannya Remaja Islam Masjid Raya Ciparai. Benar itu singkatannya? Insyaallah ini adalah para pemuda akhir zaman yang bangga jalian yang nanti insyaallah yang akan Allah pilihkan untuk menjadi tonggak-tonggak penegakan Islam di bumi bagian timur, ya. Karena salah satu teori kebangkitan Islam menurut nubuat, dan bukan teori ya, memang itu adalah kepastian yang tidak diketahui kapan persis tanggal yang terjadi, bahwasanya akan terjadi 3 gelombang kebangkitan Islam di permukaan bumi ini menjelang Dajjal, turunnya keluarnya Dajjal, munculnya Al-Mahdi, dan turunnya Nabi Isa al-Masih atau Isa alaihissalam. Yang mana salah satu dari hadis yang diriwayatkan dari Sahabat radhiyallahu anhu seperti yang pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwasanya kebangkitan yang Islam yang ada di barat ini adalah salah satu kebangkitan Islam yang mana orang-orang yang ada di barat ini akan menjadi kelompok yang akan menjadi salah satu dari kelompok besar pengikut Al-Mahdi. Karena ada 3 kelompok besar yang ada di belakang Al-Mahdi yang akan menjadi tentaranya, pengikutnya, pejuang kebenaran Islam yang akan menegakkan kejayaan Islam dan akan menjadikan Islam kembali berjaya dan akan kembali menuju ke fase kelima, yaitu fase Khilafah Rasyidin adalah minhajun nubuwah. Nah, salah satunya adalah kelompok yang disebut dengan Ashabur Rayatis Su'ud. Nah, Ashabur Rayatis Su'ud ini sebagaimana para ulama ahli zaman, mereka mengatakan Ashabur Rayatis Su'ud yang merupakan salah satu dari 3 kelompok pengikut Al-Mahdi itu adalah Bani Rum. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya orang tidak akan terjadi kiamat sehingga orang-orang Arab akan sedikit jumlahnya, ya, Bani Arab akan sedikit jumlahnya dan Bani Rum sangat banyak jumlahnya. Dan pada saat itu kata Rasulullah SAW, ya, yadkhulu fis silmi afwaja. Orang-orang Bani Rum itu akan memasuki Islam. Mereka orang-orang Bani ini akan masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Ya. Jadi mereka masuk dalam secara berbondong-bondong, ya. Sebagaimana salah satu informasi yang saya dapatkan dari beberapa riset yang dilakukan oleh pakar keamanan zaman, ada beberapa data analisa yang salah satunya adalah sebuah analisa yang dikumpulkan dari pakar peneliti tentang masalah futurologi. Nah, ada salah satu pendapat dari salah seorang anggota konsil Jerman pada tahun 1970. Beliau bernama Angela Merkel dan beliau pernah mengatakan bahwasanya not less than 50 years, ya, Jerman ini belum ke Muslim state. Jadi dia mengatakan tidak lebih dari 50 tahun yang akan datang, Jerman akan menjadi sebuah negara Muslim. Ini pernyataan dia di tahun 1970, seorang anggota konsil yang bernama Angela Merkel di Jerman. Dan terbukti ternyata
Berdasarkan hasil demografi dan imigrasi, pendataan-pendataan yang terjadi angka kelahiran, fertility growth, dan angka imigrasi dan demografi, ternyata benar. Hari ini 1,8 kelahiran yang terjadi di Jerman itu adalah berasal dari umat Islam. Dan angka kelahiran 1,3 itu berasal dari kalangan orang non-Muslim. Dan diprediksi bahwasanya salah satu dari negara di Eropa, ada satu negara di Eropa yang akan menjadi negara Muslim pertama dari di benua Eropa yang akan diprediksi. Negara manakah itu? Negara itu bernama negara Denmark. Ya, pada tahun 2012, dan Danish Muslim Party dia menang di parlemen, menang pemilu sehingga mereka memenuhi anggota mau masuk ke dalam parlemen. Dan hari ini anggota parlemen di Denmark, sahabat-sahabat sekalian, tahu berapa jumlahnya? 30% anggota parlemen yang ada di Denmark itu adalah diisi orang Muslim. Padahal kita sama-sama tahu dulunya di Denmark ini adalah negara yang dimana karikatur penghinaan terhadap Muhammad dan Allah itu dibuat. Tapi hari ini diprediksi bahwasanya di tahun 2024 atau 2027 paling lama Denmark ini akan menjadi negara Muslim pertama di benua Eropa. Menyusul kemudian Italia, Spanyol, Jerman, dan Amerika. Masya Allah. Inggris juga termasuk. Ya, angka kelahiran di Amerika itu hanya di bawah 1, angka kelahiran di Amerika itu 1,8, 1,7. Nah, angka kelahiran 1,7 itu tidak akan itu hanya menjadi standar penopang untuk menyelamatkan satu budaya yang tidak. Ya. Jadi kalau ada belum lagi ternyata didapati data dan fakta bahwasanya di Eropa itu punya orang-orang Eropa, Amerika dan Eropa seperti Rusia, Jerman, Amerika, Prancis dan segala macam, Inggris. Mereka itu punya satu kultur kebiasaan. Mereka akan memiliki banyak anak, bahkan tidak memiliki anak. Nah, ini yang menyebabkan angka kelahiran dan angka pertumbuhan umat Islam di benua Eropa itu sangat kecil. Dan justru sebaliknya, di Jerman, di Prancis, angka kelahiran orang-orang Muslim di sana adalah 1,8. Dan angka pertumbuhan jumlah penduduk orang Islam yang ada di Prancis itu 8,1 sebaliknya. Masya Allah. Yang mana kita sama-sama tahu bahwa di Prancis itu terjadi diskriminasi terhadap wanita percaya, betul? Betul? Tapi hari ini ternyata Allah menangkan negara itu. Salah satu pernyataan dari mantan Presiden Libya yang almarhum, namanya Muammar Gaddafi, dia pernah menyatakan, kita tidak usah mengirimkan tentara-tentara kita untuk berangkat ke Amerika dan memerangi orang Amerika. Kita tidak perlu mengirimkan kerjasama dengan Hamas untuk menyerang Amerika, walaupun Amerika sedang menyerang Hamas di Palestina. Gak usah dibalas. Apa kata Muammar Gaddafi almarhum? Dia bilang, dengan keadaan umat Islam, pertambahan umat Islam saat ini ada di Amerika, dia mengatakan tidak lama lagi Amerika ini akan menjadi benua Islam. Kenapa? Tidak lama lagi akan ada 50 juta jumlah umat Islam yang akan menutupi benua Amerika. Dia dikatakan di akhir zaman akan terjadi peristiwa ini, di mana Bani Rum itu orang-orang Eropa, Bani Rum itu orang-orang Eropa, orang Barat, ya, orang Amerika, orang Rusia, orang Jerman, Prancis, Inggris. Mereka akan berbondong-bondong masuk Islam secara kapal. Ya, dulu visi ini afwaj, dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sudah terjadi. Bahkan pada tahun 1979 atau 1970 ke bawah, itu di Amerika itu jumlah penduduk Islam jumlah orang Islam yang ada di benua Amerika itu hanya 100.000 jiwa. Nah, pada tahun ini, pada tahun 2015 lalu, itu jumlah umat Islam yang ada di benua Amerika itu 9 juta jiwa. Luar biasa. Di tahun 2005 jumlah mereka 5 juta jiwa. Di tahun 2015 jumlah mereka 9 juta jiwa. Dan tidak ada kemungkinan benua Amerika sebentar lagi di atas tahun 2024 akan menjadi benua Islam. Kenapa? Kenapa bisa jadi peristiwa seperti ini, sahabat-sahabat? Kenapa banyak orang-orang Eropa yang menjadi mereka Nasrani, orang Yahudi atau bahkan ateis, tiba-tiba berbondong-bondong masuk Islam? Bagaimana cara Allah memberikan hidayah kepada mereka? Yaitu dengan diberikannya ujian kepada umat Islam. Semakin difitnah umat Islam, semakin umat Islam dituduh teroris, dikatain dijelek-jelekin, difitnah dari media massa, bahkan kemarin difitnah dengan bom di WTC, Pentagon, ditambah dengan pesawat, ternyata terbukti bahwasanya umat Islam bukan teroris. Yang membuat orang-orang Eropa mereka bertanya-tanya, benarkah umat Islam sama yang teroris? Akhirnya mereka mempelajari Islam, melihat seperti apa kontur asli Islam. Ternyata fitnah seperti dikatakan media ini yang menyebabkan mereka berbondong-bondong masuk Islam secara kapal. Kemarin di New Zealand pembunuhan 59 orang Muslim.
Dibantainya 59 orang muslim yang ada di New Zealand waktu salat Jumat, tahu? New Zealand, satu orang laki-laki bawa senjata. Namanya siapa? Saya belum ingat ya, kalau udah kayak gini belum ingat ya. Brandon Taran, saya lupa. Brandon Taran namanya kalau nggak salah. Dia seorang ini bawa senjata menembaki umat Islam yang sedang sholat Jumat di masjid di New Zealand. 59 orang Islam meninggal pada saat itu. Beberapa hari kemudian ketika melihat kejadian itu, orang-orang barat yang ada di sana di New Zealand bersimpati dan mereka melihat ternyata Islam itu bukan teroris. 235 orang kemudian beberapa hari kemudian masuk Islam. 59 orang Islam wafat, Allah gantikan dengan hidayah kepada 235 orang, menggantikan umat Islam, bertambah umat Islam. Semakin dibunuh semakin bertambah, semakin dikucilkan semakin bertambah, semakin difitnah semakin banyak yang masuk Islam. Nah inilah yang kemudian yang Nabi katakan, Badr inilah yang akan menjadi salah satu pengikutnya kelompok yang ada di belakang Al-Mahdi. Dan mereka lah yang kemudian diprediksi oleh para ulama yang zaman yang pertama Ashabul Rayati Su'un. Kita belum masuk ke tema kita yang tentang segini uang kertas ya. Nah ini ada faktor kenapa kita bahas dulu Ashabul Rayati Su'un. Dan yang kedua, pasukan yang kedua itu adalah pasukan yang bernama Bani Syam. Kita sudah sama-sama tahu siapa Bani Syam ya. Di sana ada tentara pejuang yang ada di Suriah. Bukan ISIS tidak termasuk. Mereka produk CIA. Ya, mereka adalah produk buatan CIA untuk menyesatkan umat Islam. Kalau kita boleh mengatakan mereka itu adalah sesat. Yang terjebak di dalamnya memang bukan orang-orang yang sesat, tapi mereka korban penyesatan. Sehingga hanya Allah yang tahu statusnya mereka matinya seperti apa. Tapi yang jelas ISIS kalau dalam kajian kita dan ilmu juga menyepakati bahwasanya mereka adalah aliran sesat bentukan dari CIA, produk dari intel internasional CIA. Nah, mereka adalah manusia Hamas yang ada di Taliban. Ya, Taliban itu adalah tentara dari kalangan mahasiswa. Mereka yang kemudian membentuk tentara angkatan perlawanan pemerintahan yang kemudian menjadikan Islam di Afghanistan menjadi negara barat dilawan. Terbentuklah Taliban. Mereka ini adalah Bani Syam, orang-orang tentara Syam yang saat ini berada di wilayah Palestina Suriah berjuang. Nah, kemudian kelompok yang ketiga kata Nabi yang ada di belakang Al-Mahdi ini adalah kelompok yang bernama At-Taifah Al-Mansurah. Pertanyaannya siapakah At-Taifah Al-Mansurah? Sudah terjawab belum kemarin? Sudah ya? Siapa mereka? Ternyata At-Taifah Al-Mansurah itu merujuk dari hadis yang diriwayatkan dari Sahabat radhiyallahu anhu di dalam kitab Asy-Syarah Sa'ah, Syarah Nawawi yang pertama, dikatakan Nabi SAW bersabda, ya, dari Sahabat, Inna Allah azza wa jalla fara'aitu masyariqaha wa maghribaha. Sesungguhnya Allah pernah mendekatkan belahan bentang bumi ini kepadaku, kata Nabi, di hadapan mata Nabi didekatkan bentang bumi ini fi masyariqaha wa maghribaha, mulai dari bentang timur sampai dengan barat itu semua diperlihatkan seluruh bentang bumi ini didekatkan di mata Nabi. Seolah-olah Nabi sudah melihat peta diskalakan di hadapan mata Nabi, bentang seluruh bumi kita di satu malam Isra Mi'raj. Nabi kemudian mengatakan, wa inna ummati saya belum mulkuha masubiri minha, dan sesungguhnya kekuasaan umatku di akhir zaman, kata Nabi, akan mencakup seluruh bentang bumi yang didekatkan kepada bulan. Artinya seluruh wilayah bumi ini akan dikuasai oleh umat Islam, umat Muhammad. Siapakah mereka? Yang mengatakan wa utitul kanzain al-ahmar wal abyad. Mereka adalah orang-orang ini adalah, kata Nabi, aku diberikan dua berbendahara, dua kekuatan, dan mereka adalah al-ahmar wal abyad. Mereka adalah merah dan putih. Ini hadis Nabi sahih. Bahkan Syekh Al-Albani yang ada di Arab Saudi, Nasiruddin Al-Albani mensahihkan hadis ini di dalam kitabnya. Dalam kitab As-Sahihan As-Silsilah Al-Ahadits. Sahih. Tidak ada pertentangan, derajatnya mutawatir. Luar biasa. Dan seluruh ulama sepakat makna merah dan putih di sini adalah lambang identitas. Saya tanya kepada teman-teman sekalian, kalau muda sekalian, kalau memang ini adalah lambang identitas, pertanyaannya adalah siapakah ini bangsa atau negeri yang lambang identitasnya merah putih? Yang mereka yang kemudian akan menjadi pasukan yang akan membuat kemudian Islam dari zaman memuncak, yang akan membuat seluruh bentang bumi ini dikuasai oleh umat Muhammad. Siapakah mereka? Bangsa yang hari ini identitasnya merah putih siapa? Indonesia. Ada buktinya, kita sudah pernah ceritakan kemarin ya, saya tidak akan reka ulang lagi. Ada 3 fakta, 3 data fakta ini jadi analisa yang memperkuat hadis ini benar adalah bangsa Indonesia. Mereka lah yang disepakati oleh para ulama, yang dipercaya yakin oleh para ulama, mereka adalah At-Taifah Al-Mansurah. Kenapa mereka dikatakan At-Taifah Al-Mansurah? At-Taifah karena mereka jumlahnya sedikit. Mohon maaf. At-Taifah itu adalah karena mereka adalah
Yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah nggak boleh pakai jilbab. Pemimpin yang mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan syariat Islam, mau dihancurkan umat Islam. Umat Islam didiskriminasi di negeri sendiri, padahal juga mereka mayoritas. Mereka adalah al-Qaifah. Lalu dikatakan al-Mansurah. Kenapa mereka selalu mendapatkan pertolongan dari pertolongan al-Qaifah al-Mansurah? Karena jumlah mereka sedikit. Artinya, ini gambaran dari Nabi SAW bahwasanya pasukan al-Qaifah al-Mansurah, pasukan ketiga di belakang Al-Mahdi itu sedikit jumlahnya. Kalau benar itu adalah Indonesia, artinya sedikit sekali yang Allah pilih dari Indonesia ini untuk jadi pasukan Al-Mahdi kemudian Syam. Pertanyaannya, apakah kita termasuk salah satu di antara mereka, sahabat-sahabat? Silakan jawab dari hati kita sendiri ya. Makanya itu milikilah keinginan untuk berangkat ke Syam untuk menjadi mujahid-mujahid yang soleh, yang kemudian mati dalam keadaan syahid merindukan surganya Allah. Baik. Nah, Nabi kemudian mengatakan di hadis yang lain, ketika kemudian ketiga kelompok ini bergabung di belakang Al-Mahdi, barulah kemudian Al-Mahdi datang memerangi kaum kafir, orang-orang Yahudi. Turun Nabi, keluar Dajjal, terjadi perang Al-Mahmatul Kubra, lalu turun Dajjal, lalu kemudian turun Isa kemudian membunuh Dajjal, kemudian turun Ya'juj dan Ma'juj, barulah kemudian fase kemenangan umat Islam, kemudian dimatikan Ya'juj dan Ma'juj, masuk fase kemenangan umat Islam, kejayaan umat Islam. Itu yang dikatakan. Nabi kemudian bersabda dalam salah satu hadis di dalam kitab negeri-negeri akhir zaman. Nabi mengatakan, salah satu hadis Nabi mengatakan, la ya'yanna 'ala nasi zamanun, tidak akan datang satu zaman kepada manusia yaqumu rajulun fihi bis-sadaqati min az-zahab, di mana ada seorang pemuda dia berkeliling membawa harta sedekah, membawa sedekah berupa emas, keliling dia ke seluruh kampungnya, ke seluruh kotanya. Dia bawa harta sedekahnya bukan main-main, bukan HP, bukan sel, bukan pakaian, bukan beras, bukan makanan, tapi emas. Dia keliling disedekahin. Yaqumu rajulun fihi bis-sadaqati min az-zahab, bersedekah dengan emas dia keliling. Nabi mengatakan, hatta la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu, sampai akhirnya tidak ada satupun dan dia pulang ke rumahnya ternyata tidak ada satupun orang yang mau menerima sedekah emas darinya. Kenapa? Nah, ini kita masuk ke bahasan tentang dinar dirham. Bisa jawab berapa menit lagi? Ya, sampai juga nggak apa-apa. Tanya jawabnya 5 menit aja ya. Nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak usah tanya jawab. Ya, kita masih nonton lah ya hari ini. Nah, di sini akan terjadi fase di mana emas itu menjadi penentu kemenangan umat Islam di akhir zaman. Barang siapa yang memiliki banyak dirham di dalam kantongnya, di dalam kas rumah tangganya, di dalam rumahnya, di dalam kas malnya, dinar atau dirham, emas atau perak, maka dialah orang yang paling mungkin akan selamat di akhir zaman dalam keadaan selamat. Karena ketika terjadinya dukhon sebelum kemunculan Al-Mahdi, dan kita bahas kemarin ya, tahun-tahun kemunculan Dajjal dan tahun-tahun kemunculan Al-Mahdi itu dibayar Al-Mahdi itu di antara tahun 2021 menjelang 2022. Kalau dari analisanya, saya dokter bahasa Tahajaron yang dari Palestina, dari Gaza. Ada 5 analisa beliau yang mengatakan maksudnya akan terjadi 4 kejadian besar di tahun 2020. Ya, dari pendapat Dr. Muhammad Atian Al-Nadi di dalam buku beliau yang berjudul Dari Akhir Zaman, saya baca sama Dr. Ahmad Al-Muwayyad, dikatakan juga di dalam ensiklopedia akhir zaman bahwasanya akan terjadi 4 kejadian besar di tahun 2020 ini. Dan peristiwa dukhon itu dekat sekali. Dan sekarang dalil-dalil dari BMKG ditandai dengan banyaknya gempa. Dajjal akan keluar di tahun-tahun terjadi gempa. Pada gempa belum? Sudah gempa? Diprediksi oleh BMKG akan terjadi 500.000 lebih kali gempa dalam kurun waktu 2019 ini sampai dengan 25 tahun yang akan datang. Jumlah gempa sangat banyak, mulai dari gempa terkecil sampai dengan gempa yang terbesar. Apakah tektonik atau vulkanik atau bahkan karena jatuhnya meteor dukhon. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf ya, saya bahas dulu ya. Dinar dulu, kita buka dulu pembahasan tentang dinar dirham. Ya, yang nanti akan menjadikan uang kertas ini, uang kertas, mohon maaf saya bukan pamer ya. Kalau saya seadanya. Ya, mohon maaf. Ya, ada sudah saya siapkan. Tangan saya barusan kecelakaan, tadi saya berobat dulu makanya telat, mohon maaf ya. Nabrak. Nah, ini sahabat-sahabat
Saya dinarnya tadi ketinggalan sama dirhamnya. Harusnya saya bawa untuk contoh ya. Ya. Ini apa? Kalau saya tanya ini apa? Kita sepakat sama-sama punya uang ya, uang kertas ya. Ya. Jumlahnya berapa? 20.000. Ada yang punya uang 2.000 atau 1.000? Boleh pinjam? Kamu apa sama dulu ya? Siapa tahu mau disegel. Kamu apa? Pinjam aja. Saya pinjam. Nah, ini saya berdiri seperti ini, biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ada uang berapa? Berapa? Ini asli ya, bukan palsu ya. Asli. Nah, ini ada uang 100.000. Siapa yang punya uang 2.000 atau 1.000? Saya minta, atau 5.000 boleh. Uang 1.000 aja. Satu uang 1.000. Uang 1.000 memang lebih bagus. Yang pahlawan kita sebelumnya sekarang ini. Ya. Jadi dinar itu adalah alat bayar yang tertera di dalam Al-Quran. Dinar dan dirham ini menjadi alat bayar, alat tukar. Ya, boleh dibawa ke sini. Yang itu merupakan fitrah manusia sejak zaman bumi ini diciptakan. Dan ada keajaiban tentang emas dan perak. Ya, dan sahabat-sahabat. Ya, makasih ya dipinjam. Ini uang berapa? Uang 1.000, uang 2.000, uang 20.000, uang 100.000. Hati-hati ya dengan uang ini, hati-hati. Gak lama lagi kita hitung hari sekarang. Ini agak regresi nanti. Nah, di Indonesia itu dinar dan dirham itu sudah dipakai sejak zaman masa kerajaan dulu. Bahkan tercatat sejarahnya sebelum berlakunya uang kertas yang kita pakai saat ini. Ternyata di negeri kita ini, di Nusantara kita ini sudah berlaku mata uang dinar dan dirham, emas dan perak. Ya, kita lihat dulu ya, satu dirham itu berapa? Berapa rupiah? Satu dinar berapa rupiah? Sekitar 2.492.000-an rupiah. Ya. Satu dirham itu adalah emas murni seberat emas murni 22 karat, 97,5 gram. Itu satu dinar. Emas murni 22 karat, 97,5 gram. Dan mohon maaf, 97,5% kadar emasnya. Beratnya berapa? Beratnya 4,25 gram. Satu dinar beratnya 4,25 gram. Harga satu dinar itu setara dengan 2.492.000. Kalau sekarang, nggak tahu ya ini apakah berubah atau enggak. Yang belum pernah pakai dinar dirham dia harus tahu. Ya, itu satu dinar, satu keping emas. Ya. Nah, kalau satu dirham itu perak. Satu dirham itu setara dengan uang 65.000 rupiah. Ya. Ada yang 65.000 tergantung kadarnya berapa. Ya. Nanti ada pecahan-pecahannya lagi dan nanti kita bahas. Ya. Satu dirham. Baik, saya munculkan saja. Ini ada. Kita lihat. Ya. Nah, ya ini saya perlihatkan ke sahabat-sahabat. Ini kenapa nggak nyambung speakernya ya? Nah, ini adalah pernah berlakunya mata uang dinar dirham di negeri kita di Nusantara. Ya, itu raja-raja, sultan-sultan yang pernah melakukan transaksi jual beli menggunakan dinar dirham itu adalah pasar dari orang-orang dari Pasai, Melaka, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Demak, Tuban, Gresik, Goa, dan Kepulauan Maluku. Ya, saya lupa ambil ini sebentar. Diarahkan sesuai dengan ini. Ketika akan arahkan sesuai dengan ini. Kalau sudah akan presentasi, arahkan inisiatif aja.
Nah ini adalah gambaran pasar ya. Pada saat itu bukan pasarnya nggak seperti ini, maksudnya pasar tradisionalnya hanya gambaran saja. Nah ini beberapa kesultanan yang pernah melakukan transaksi jual beli menggunakan dinar dirham sebelum adanya rupiah, ya. Baik. Nah kemudian ya. Nah ini boleh lihat, ini penampakan dinar ya, bukan penampakan jin. Ya. Ini dinar. Jadi ada banyak versi ya, tergantung negara yang mencetaknya atau komunitas yang mencetaknya. Kalau teman-teman mau nyari emas, dinar atau dirham, itu di Cimahi ada komunitas yang jual belinya. Ya. Kalau paling sering itu kami transaksinya dengan menggunakan emas antam, di antam kalau mau carinya. Ya itu resmi. Tapi ada syaratnya yang tidak boleh dipakai dalam jual beli transaksi terbuka di negeri kita. Itu dianggap legal. Tapi kalau untuk sesama komunitas dibolehkan, ada aturan pakainya. Ya. Tapi sudah ramai komunitasnya sekarang. Termasuk di Payakumbuh, di komunitas yang Ustaz Zulkifli Muhammad Al-Yazi, dan teman-teman yang sering ikutkan kajian keagamaan rata-rata udah punya dirham. Dirhamnya seharga 5.000. Yang paling murah, minimal kita ganti. Ya. Nah, kemudian saya lanjut lagi ya. Nah ini penampakan dirham, ya, koin perak, ya, banyak jenis ya, banyak macam ya, tergantung negeri cetaknya. Perak murni 99,95%, beratnya 2,975 gram, 975 gram, hampir 3 gram. Ini dirham, ya, satu dinar di masa Rasulullah 1400 tahun yang lalu itu seharga bisa membeli 1 ekor kambing, ya, 2,5 juta kurang lebih ya. Di masa Rasulullah 1400 tahun yang lalu, 1 dirham itu bisa membeli satu dinar itu bisa membeli 1 ekor kambing, 1 koin emas seharga 1 ekor kambing, 1400 tahun yang lalu. Dan yang luar biasanya lagi, masya Allah, yang barokahnya ya, setelah manusia menggunakan emas dan perak kita sebagai alat jual, sampai tahun ini juga, sampai saat ini tetap stabil, tidak mengalami inflasinya nol. Terbukti bahwasanya harga 1 ekor kambing setara dengan 1 dirham emas, 1 dinar emas, stabil ya, nggak ada inflasi ya. Nah, sedangkan harga perak 1 dirham perak, tadi dinar, kalau emas dinar, dirham perak ya, ingat baik-baik ya. 1 dirham perak itu setara dengan 1 ekor ayam 1400 tahun lalu harganya. Ya, harga ayam yang gede ya, bukan ayam Indonesia yang ayam potong 30.000, 35.000 sekilo, bukan. Ayam Arab. Nah, harganya 65 ribuan. Setara, dulu 1400 tahun yang lalu harganya sama. 1 ekor ayam juga sama, harganya 1 dirham. Sekarang 1 dirham masih bisa beli 1 ekor ayam. Stabil, tidak mengalami inflasi sama sekali. Nah, inilah fitrah. Kalau di dalam Quran surah Al-Imran tadi dikatakan, dan kami jadikan rasa indah bagi manusia berupa harta, hewan tunggangan, kuda dan kendaraan, jabatan, wanita dan anak-anak, serta emas dan perak. Ini fitrah yang Allah turunkan dari langit. Emas itu punya nilai. Dan satu keajaiban emas tentang emas di akhir zaman, kita akan bahas sebentar lagi sama-sama. Ternyata emas itu Allah ciptakan sesuai dengan kebutuhan manusia yang jumlahnya terdapat pada zaman itu. Makanya nanti ada salah satu hadis di akhir zaman tersibaknya Sungai Efrat dan terlihatnya gunungan-gunungan emas dari balik Sungai Efrat tadi. Kenapa tiba-tiba yang dulunya nggak ada emas, tiba-tiba ada emas di gunungan di bawah Sungai Efrat? Gunungan-gunungan emas itu muncul. Kenapa? Karena setiap manusia yang lahir pasti dia akan membutuhkan emas untuk alat tukarnya kan. Inilah keajaiban Allah, kebesaran Allah tentang penciptaan emas dari hadis akhir zaman ini. Ditemukan banyak titik emas sekarang di beberapa belahan bumi, misalnya kebanyakan adalah umat Islam. Dan setiap kali ditemukan dengan titik emas itu sesuai dengan pertambahan jumlah manusia yang ada di muka bumi. Emas inilah yang kemudian akan menjadi alat daya tukar yang terus akan sesuai dengan jumlah manusia yang ada pada di zaman ini. Makanya kemudian di akhir zaman ketika jumlah manusia semakin banyak, keluar emas di Papua, keluar emas di Ubran, keluar emas di Labuh, Banda Aceh, di daerah Aceh, keluar emas di daerah Thailand, di tempat emas, di
Lihat, inilah yang membuat terjadinya perang dunia ketiga Armageddon yang berujung pada perang dunia keempat Al-Maut Kubra. Yang sebelum itu terjadi akan terjadi peristiwa yang namanya Dufan. Nah, sahabat-sahabat, sebelum kita masuk ke peristiwa Dufan, yang mana kita sama-sama tahu ada yang namanya teknologi shutdown, matinya teknologi di seluruh lapisan muka bumi ini. Sehingga teman-teman yang masih nabung di bank, ya, yang uangnya kalau dilihat dalam baik-baik ada nolnya itu dalam mesin, ketika Dufan terjadi, sistem down, mati, uang teman-teman hangus, nggak berbekas. Makanya mulai saat ini tarik semua uang kita dari bank, konversikan ke dinar dan dirham. Ketika terjadi Dufan, teknologi mati, ini nggak berlaku lagi. Dispaper, ya, ini udah nggak berlaku lagi. Nonsense, tidak ada nilai. Yang berlaku pada saat itu karena adalah dinar dan dirham. Dan yang benar pada saat itu adalah orang yang paling banyak menyimpan dinar dan dirham di rumah mereka di akhir zaman. Dan kita sekali lagi kita terangkan, kita hanya hitungan hari sahabat-sahabat dengan semua tanda-tanda akhir zaman. Dan Nabi mengatakan dari satu tanda ke tanda yang lainnya itu kejadiannya seperti diputuskannya satu dan untai tasbih, butiran marjan itu jatuh pertama 1 detik, jatuh kedua setengah detik, jatuh ketiga 1/4 detik, lebih cepat dan dari tanda satu ke tanda yang lainnya, dan sampai nanti kemunculan Dajjal dan kemudian Islam sampai hari kiamat. Artinya bagi teman-teman yang mungkin masih beranggapan lama, hati-hati. Ya. Dan Nabi mengatakan ya, salah satu tanda-tanda dekatnya kiamat adalah orang-orang makin cinta kepada dunia. La ya'ti 'alaikum zaman, kata Nabi, tidak akan datang satu zaman kepada manusia. Iqtarabat as-sa'ah, kata Nabi. Menjelang dekatnya nempel-nempelnya kita dengan hari kiamat, kata Nabi, ya. Iqtarabat as-sa'ah, ya. La yazdadun nas 'ala dunya illa hirsan, kata Nabi. Ya. Manusia akan semakin tergila-gila pada dunia. Wala yazdadun Allahu illa bu'dan. Dan mereka semakin menjauh dari Allah. Itu ketika terjadi kiamat, orang makin gila ke dunia karena mereka mengira kiamat masih jauh. Karena sibuk melihat baju sport, sibuk melihat mansion di villa-villa gitu ya. Sibuk melihat shopping, mereka nggak tahu itu Sungai Efrat sudah mulai mengering, Tidal Kuria sudah mulai mengering, mata air sudah mulai tidak meneteskan, memancarkan air. Kebun-kebun di Malaysia sudah tidak berbuah lagi. Mereka lupa, tak boleh. Tapi ketika itu terjadi, keluar Dajjal, keluar Al-Mahdi, keluar Dajjal, baru mereka promo. Dan yang paling banyak umat Islam justru pada saat itu kata Nabi, tapi jumlah mereka pula yang paling banyak dari begitu saja. Nah, sahabat-sahabat, kembali ke masalah dirham tadi, ya. Sebagaimana yang kita ketahui, mata uang kita ini, ya. Ini ada sejarahnya, ya. Uang rupiah yang ada di Indonesia ini ada sejarahnya. Itu dulu ketika Indonesia pertama kali Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya, ya, proklamasi kemerdekaan. Ya. Nah, sahabat-sahabat perlu kita ketahui ya, proklamasi kemerdekaan yang namanya merdeka itu adalah seperti artinya ijab dan qabul. Ada seperti pernikahan, betul? Yang namanya merdeka itu seperti pernikahan. Apa? Ada ijab, ada qabul. Artinya orang yang memproklamasikan dirinya merdeka, otomatis orang yang selama ini menjajah harus ridho yang memproklamasikannya itu. Betul? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sesuai dengan definisi tadi, apakah kita sudah merdeka atau belum? Secara keamanan ya, tapi secara sistemik kita masih terjajah, bahkan lebih terjajah dari sebelumnya sampai ini. Kenapa? Nah, ketika Bung Karno memimpin sebagai presiden, beliau luar biasa. Beliau menolak keras, ya, semua perjanjian yang ditawarkan oleh Belanda karena Belanda tidak ridho. Ini ada bukti fisiknya. Kenapa Belanda tidak ridho? Ya, pada tahun 1948, ya, itu terjadi konferensi meja bundar KMB. Ya, ada konferensi meja bundar tahun 1948. Nah, pada tahun itu, ya, Belanda pada tahun 1945 ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda tidak terima. Kenapa mereka tidak terima? Bukti fisiknya adalah mereka tidak ridho dengan kemerdekaan kita. Pada tahun 1946, ya, kalau saya tidak salah, itu terjadi namanya agresi militer Belanda subversif pertama, ya. Agresi militer Belanda yang pertama dan yang kedua. Yang memboncengnya adalah, yang membonceng nikahnya adalah orang-orang Cina yang saat itu berdiam di Indonesia.
sejak awal memang orang Cina itu sudah punya maksud mengkhianati kelompok Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda dulu. 1945 kita merdeka, beberapa tahun kemudian terjadi agresi militer Belanda. Tak terima mereka dari kemerdekaan kita. Akhirnya yang terjadi adalah ya udah, kalian buat kami, ya udah Belanda mengatakan kepada Bung Karno, kepada bangsa Indonesia, kalian akan kami berikan kemerdekaan. Kalian akan kami lepaskan dan kami berikan kemerdekaan. Di dalam konferensi Meja Bundar terjadi konferensi. Nah, tapi dengan 3 syarat. Selama ini kita tahunya habis konferensi Meja Bundar, Indonesia merdeka gitu kan. Terlepas total dari penjajahan Belanda gitu kan. Kita tahu seperti itu ya. Tapi kita tidak pernah tahu seperti apa sebenarnya isi yang terjadi di dalam konferensi Meja Bundar, sahabat-sahabat. Nah, kalau kita ketemu pintar di Jakarta itu ada satu buku, judulnya rekaman konferensi Meja Bundar, rekaman seluruh peristiwa yang terjadi di dalam konferensi Meja Bundar. Ternyata didapati fakta bahwasanya di dalam konferensi Meja Bundar itu ada 3 perjanjian yang dihasilkan sehingga Belanda melepaskan Indonesia. Dan Soekarno mau tidak mau menandatangani perjanjian tersebut karena udah capek perang dalam sana. Apa perjanjian tersebut? Pertama, perjanjian yang dibuat oleh Belanda kepada Indonesia saat itu adalah Indonesia harus mau menerima warisan hutang dari Hindia Belanda. Kita yang dijajah, tapi kita harus menanggung hutang si penjajah. Akhirnya melihat kemampuan ekonomi kita pada saat itu, Soekarno mau menerima. Asalkan kita lepas dari mereka, udah selesai. Kita bayar bunga, kamu selesai, jangan rumah saya lagi. Itulah kurang lebih ya perasaannya beliau. Perjanjian poin yang kedua adalah Indonesia harus menerima uang kertas sebagai alat tukar yang resmi di bawah bank yang pada saat itu adalah pertama kali karena mendirikan bank di Indonesia itu namanya Bank Nasional Indonesia BNI 46 tahun 46 didirikan. Makanya lambang BNI itu sekarang sampai sekarang BNI 46 itu bank resmi kita yang pertama kali. Nah, tapi Belanda tidak setuju, kemudian mereka mendirikan Indische Bank, ya, kemudian mereka mengganti namanya dengan Bank Indonesia pusat. BNI 46 bukan bank sentral, melainkan Bank Indonesia. Ini perjanjian poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga itu terpaksa disetujui. Ketika poin yang kedua ini diminta sama Belanda di KMB, Bung Karno meminta para ulama untuk datang menghadap beliau, berkonsultasi dengan para ulama. Yang selama ini kita tahu alat bayar yang resmi itu kan emas, dinar dan dirham, emas dan perak. Dia nanya, Bung Karno nanya kepada para ulama, bagaimana mungkin selembar kertas seperti ini, bagaimana caranya supaya selembar kertas ini, lembar-lembar kertas ini bisa halal untuk dijadikan jual beli yang nilainya sama dengan emas dan dinar dan dirham. Dia nanya ke ulama. Kalian para ulama lebih paham kan fikihnya di apa yang dikatakan para ulama? Boleh uang kertas ini dijadikan alat tukar yang sah seperti dinar dan dirham, tapi dengan satu syarat, nilainya tidak akan pernah berubah sampai kapanpun ketika ditukarkan dengan emas dan perak. Artinya tidak boleh ada inflasi syarat utamanya. Tertera dalam Undang-Undang 46 pada saat itu tahun itu. Sampai sekarang undang-undang itu pun masih berlaku. Tapi di luar dugaan ternyata ada sistem yang namanya inflasi. Yang mana yang Rp1 pada saat itu kita masih bisa beli setengah 500 gram emas dengan Rp1 kita masih bisa beli. Dengan Rp1.000, mohon maaf, dengan Rp1.000 kita bisa beli 5 kg emas. Pada tahun 1947 pada tahun itu dengan Rp1.000 ya kita bisa beli 5 kg emas. Bayangin. Tapi kalau hari ini Rp1.000 kita kasih ke tukang parkir, kita kasih mana dong ya? Padahal harganya sama. Kok bisa gitu? Itulah yang namanya inflasi. Jadi inflasi itu penipuan yang ditawarkan kepada bangsa Indonesia terjebak. Nah, poin yang kedua, uang sebagai alat tukar resmi yang ditawarkan oleh Belanda. Dan mereka yang mencetaknya. Yang mencetak uang ini siapa? Bukan perusahaan negara dunia, bukan, melainkan perusahaan swasta yang mereka adalah keluarga Rothschild. Mereka itu adalah jumlah mereka sekarang ada 400 orang keluarga. Mereka adalah elit global yang sekarang mereka bergabung dalam kelompok Illuminati Freemason. Mereka lah yang ingin menjadikan tatanan dunia baru, the New World Order. Mata uang itu mereka yang berhak untuk mencetaknya. Ini hanyalah perusahaan swasta, tapi bisa mengalahkan negara. Bayangkan. Dan setiap kali ada uang yang dicetak,
miskin negara tersebut. Kita beranggapan bahwasanya semakin banyak uang yang ada di rumah kita beranggapan kita akan semakin kaya. Enggak. Justru kita akan semakin miskin berkali-kali lipat. Indonesia 10 tahun yang lalu, ketika uang 1.000 ada uang 100.000 ada 10 tahun yang lalu, dengan uang 100.000 yang ada sekarang, kalau kita punya 100 lembar uang 100.000, kalau dulu masih ada cuma 1 lembar, kita miskin 4 kali lipat dari tahun 10 tahun yang lalu. Bukan makin kaya. Nah ini adalah sihir uang kertas tadi. Ya, perjanjian mereka yang kedua. Poin yang ketiga adalah di hasil perjanjian KMP itu dikatakan bahwasanya Indonesia harus tunduk kepada peraturan ekonomi IMF. Bung Karno menyetujui. Tapi yang terjadi kemudian adalah ternyata ada yang namanya inflasi tadi kan? Karena mereka nggak bisa apa? Di Ternate, sahabat-sahabat, di Ternate ya. Itu pada abad ke-18 Ternate, alat tukar resmi untuk belanja di sana, jual beli di sana itu adalah dinar dan dirham. Perak, masih dirham. Di Ternate alat-alat belanja itu dipakai adalah koin-koin perak pada abad ke-18. Ketika penjajahan Belanda datang, mereka memaksa rakyat Ternate untuk menukarkan alat tukar belanjanya mereka itu dengan kertas dan ditarik semua dirham-dirham mereka. Rakyat Ternate menolak. Akhirnya Belanda licik, mereka melakukan satu cara. Ya udah gini aja. Ini ada satu cek kwitansi, di belakangnya dia ada lapisan emas, lempengan emas, bawah lempengan dirham. Ya, jadi mereka boleh nabung di situ, simpan uang di tempat mereka. Dikumpulkan semuanya sama Belanda, tapi sama Belanda akhirnya emas-emas dalam bentuk koin itu dibuat dalam bentuk batangan, sehingga nggak bisa dipecah sekecil-kecil dirham tadi. Jadi kesulitan mereka untuk menarik kembali uang-uang yang sudah mereka tabung. Hanya dikasih cek, cuma lapisan stempel yang dari perak, seperti itu. Nah, kemudian alat tukar itu berlangsung di Ternate sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya datang penjajah Belanda. Mereka semakin lama semakin lupa, sudah terbiasa dengan kertas dan mereka tinggalkan perak. Digantilah uang tersebut, uang yang dulunya perak murni diganti dengan kertas tanpa perak. Pada abad masuk abad ke-19, orang Ternate yang meninggalkan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, mereka harus mau nggak mau kita tersihir dengan uang kertas ini. Kenapa saya bilang dari tadi ini sihir? Mohon maaf sahabat-sahabat. Ini jumlahnya berapa? Ini jumlahnya berapa? Ini berapa? Uang berapa? 100 ribu. Ya. Kalau dia dirham, ya, kalau dia dinar, jumlah harganya 2,5 juta ya, kurang lebih ya. Kalau saya belah dua, itu masih laku nggak? Setengah dijual, setengah dijual laku. Berarti 1 juta 2 juta setengah. 1 juta berapa? 1 juta 1.250 ya. Kalau 2 juta tadi berarti 1 juta 250 kan? Dibelah dua kepingan emasnya itu jadi 1 juta 250. Masih laku? Masih berfungsi? Masih ada nilainya? Masih. Nah, kalau ini uang kertas dari intrinsiknya saja sudah hebat. Untuk memproduksi uang kertas satu ini sahabat-sahabat, ya. Ini 20.000, ya. Mohon maaf, ini 20.000. Ini sihirnya saya bongkar. Ini 20.000, ini 2.000. 1/10 ya. Tahu nggak biaya untuk memproduksi uang ini berapa? 20.000 berapa? 2.000 berapa? Berapa? Ada yang tahu? Cuma 4 sen, 500 rupiah. Tapi harganya kok beda? 1/10. Inilah penipuan yang dilakukan oleh elit global pada kita di akhir zaman. Inilah sihir kertas tadi. Yang kedua, bagaimana ini bisa menjadi bernilai? Padahal awalnya hanyalah kertas yang nggak bernilai. Kok bisa dibuat bernilai? Itu tadi sistem. Realnya bagaimana? 100.000. Saya ambil contoh. Ya, kita ada berapa orang di sini? Kira-kira ada 100 ya, 100 orang ya. Nah, kalau ini saya atau 4 orang aja, ya. Ini uang 100.000 saya bagi 4, saya robek jadi 4 bagian. Saya kasih ke 4 orang dari teman-teman. Mau teman-teman? Kenapa mau? Kan uang dibagi 4, 100.000 bagi 4 berapa? 25.000 kan? Ada nilainya ketika saya sobek? Iya. Ada sama sekali. Ketika dukhon terjadi ini semua nggak ada nilainya. Sebelum itu terjadi, konversikan semua harta kita terjadi. Nah inilah yang disebut sihir kertas tadi. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak punya nilai dipaksa untuk menjadi bernilai?
Artinya ini against nature. Ini melawan hukum alam. Yang terjadi adalah tidak sustainable. Akan terjadi ketimpangan. Itu tadi inflasi. Semakin banyak kita menumpuk uang kertas di rumah kita, semakin miskin negeri. Kenapa? Setiap kali uang kertas diproduksi, artinya negara harus membayar kepada si perusahaan swasta yang tadi orang Rothschild family tadi yang jumlahnya 400.000 orang, 400 keluarga tadi. Kita harus membayar kepada perusahaan swasta tadi. Semakin kita cetak uang, kita harus semakin bayar. Nah, Belanda, ya, maka dilakukan sistem ekonomi yang bernama moneter, uang. Bagaimana mereka memperbudak kita, menyihir kita, menipu kita dengan uang? Inilah yang dimaksud sihir tadi. Sama seperti praktek sihirnya para penyihir Firaun kepada kepada rakyat Mesir pada saat itu. Ya, tali dibuat seolah-olah jadi ular. Padahal tali. Uang dibuat seolah-olah hanya kertas, dibuat seolah-olah sebagai alat bayaran sah, padahal hanya kertas. Dibakar, hilang fungsinya, dirobek, hilang fungsinya. Sekarang kalau saya tanya, mungkin kalau di tangan saya ada 100 lembar uang 100.000, berapa itu? 10 juta ya? Kalau di tangan saya ada 100 lembar uang 100.000 sama satu keping koin dinar, kira-kira teman-teman lebih memilih yang mana? Suka yang mana? Jujur, 1 dinar berapa? 2,5 juta. Ada 100 lembar uang 100.000, berarti 10 juta ya? Kira-kira kalau di antara ini teman-teman pilih yang mana? Tangan kanan atau tangan kiri? Jawab. Kita survei lapangan ini real. Sejauh mana pengaruh sihir itu? Tolong jujur. Kalau di tangan saya ada 100 lembar uang 100.000, 10 juta rupiah ya nominalnya. Di tangan kanan saya ada satu keping dinar, harganya 2,5 juta rupiah. Kalau diuangkan dalam rupiah, kira-kira sahabat-sahabat lebih pilih yang mana? Yang kiri ya? Kenapa? 10 juta. Tertipu. Inilah sihir. Itulah sihir. Sebagaimana tali yang diangkat ular oleh kaumnya Nabi Musa, itu sihir. Padahal tali, bukan ular. Jadi teknik sihir yang berlaku zaman sekarang itu adalah pemutar-balikan mindset. Dihilangkan fitrah kita, kecintaan kita terhadap emas. Kita dibuat lebih suka terhadap kertas-kertas yang tidak ada punya nilai ini. Secara maknawi, secara hakiki tidak ada. Ya. Nah, saya tanya ke sahabat-sahabat, ya, 100.000, ya, di Amerika, di orang Washington, ya, kalau kita mau belanja Coca-Cola, ya, 100.000 kita baru bisa beli Coca-Cola, satu botol Coca-Cola. Ya, orang Amerika bilang, orang Washington bilang, uang 100.000 kita, mungkin di sini berharga. Sampai kita ke Washington, mereka bilang apa? Ya, ketika kita mau beli Coca-Cola-nya mereka bilang apa? Mereka bilang kepada kita, apa mereka bilang? This is money paper. Ini kertas lucu, nggak laku di negeri kami. Ini uang saya, uang greenback, punya mereka dolar, ya. Uang saya ini 100.000 kali lebih mahal daripada uang kamu. Berlaku di seluruh dunia. Padahal sama-sama kertas. Apa yang bedanya? Dia produksi 4 set. Ya. Hari ini kita bayar 100.000 beli satu botol Coca-Cola mereka bawa selembar uang kertas $100 atau $1,000, ya, $100. Datang ke Ternate, saya beli semua cek kamu bisa. 100.000 belum tentu kita bisa beli satu botol Coca-Cola mereka di negeri mereka di Washington. Tapi mereka yang selembar uang $100, mereka bisa habiskan cek kita di Indonesia, di Ternate, di Aceh, di Jawa Barat. Nah, inilah praktek penipuan yang bernama tadi mata uang tadi. Nah, ini suatu saat akan muncul. Bukti di London, sahabat-sahabat, itu sekitar 2017, itu rakyat London itu sudah berbondong-bondong turun ke jalan, mereka semua keluar. Mereka menuju ke satu wilayah distrik yang bernama Wall Street. Di Wall Street itu adalah distrik perekonomian, dan mereka tahu kepada siapa mereka harus berdemo, karena mereka tahu sumber masalahnya dari mana. Mereka nggak lagi demo kepada presiden, mereka nggak lagi demo kepada pemerintah daerahnya, bukan. Yang mereka demo itu adalah perusahaan banker, karena banking is crime. And the banker is criminal. Perbankan itu kriminal. Ya? Dan orang-orang yang melakukan praktek banking ini tadi, mereka adalah pelaku kriminal. Ini kejahatan. 50 tahun 2 periode kita ditipu dengan
sahabat-sahabat. Makanya ketika saya tanya tadi, terbukti kita semua terkena ajaran sihir tadi. Padahal di Quran surah Al-Imran dikatakan yang dijadikan terasa indah karena manusia itu fitrah dan langit itu emas dan perak. Tapi fitrah itu hari ini sudah dihilangkan. Kita semua kena sihir. Kita lebih suka kepada kertas-kertas nihil palsu ini tadi, sabun ini tadi, dibandingkan dengan emas, dinar dan dirham dan perak. Kalau hari ini kumpulan dari sini masih ada di antara kita yang masih nggak mau mengkonversikan uangnya ke dirham dan perak, berarti sihir itu masih berputar di dalam jiwa kita, di dalam kita. Hati-hati. Kenapa ini berbahaya sekali kalau kita terus menumpuk uang ini sahabat-sahabat? Ya, ini kalau kita terus tumpuk berapa menit lagi? Sebelumnya lagi ya. Kita masuk zuhur atau mau tanya jawab nggak apa-apa ya? Sebenarnya masih panjang begini, tapi karena saya tadi kecelakaan ini, mohon maaf ya. Tadi kecelakaan jadi saya langsung ke apotek obat. Ini mungkin agak patah. Nah ini kira dalam waktu 10 menit lagi apa ya? Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan sambung ya, tapi nggak di sini. Ya, nanti dibantu kalau ada pertemuan kajian saya datang aja ya. Bahasanya masih tentang sewa kertas. Nah, kenapa ini penting sekali untuk segera dikonversi sahabat-sahabat? Karena itu tadi, ketika nanti teknologi shutdown terjadi, peristiwa Dufon di mana ada meteor yang jatuh dari langit, apakah itu nuklir yang berisikan EMP ataukah benar meteor yang mengandung teknologi EMP? Kemudian semua teknologi listrik, jam tangan, proyektor kita, HP kalian, mobil, semua yang ada di dunia mati teknologi. Komputer, satelit mati. Saya kurang percaya dengan satelit nggak ada ya. Saya pakai berapa bulannya nampak satelitnya katanya 300 ribuan di atas langit tidak satu kelihatan. Mana satelit? Itu semua mati, teknologi itu mati. Teman-teman yang punya uang di ATM 1 miliar, jatuh meteor Dufon, terjadi tragedi Dufon, teknologi mati, shutdown teknologi. Uang yang ada di ATM kita lihat di layar itu ada 9 hilang seketika, hangus atau kemana. Sebelum itu terjadi, tarik uang kita semua dari ATM, tarik uang kita semua dari bank, beli minyak dan dirham dari sekarang. Lakukan komunitas sesama komunitas sekalian, jual beli dengan menggunakan dinar dan dirham. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau saya mau beli dompet gimana? Kan 1 dinar 1 dirham 65.000. Oh bisa dilakukan dengan cara jual beli itu juga bisa. Di masa Rasulullah jual beli itu ketika masih ada lebih dilakukan pencatatan. 1 dirham kamu masih ada sisa sekian lagi sama saya, kamu bisa beli berapa item lagi untuk membeli. Tapi tertutup 1 dirham. Itu proses jual beli di masa Rasulullah. Di pasar Aukas, ya di Syam, seperti itu. Nah itu sistemnya tercatat. Nah manusia ini punya penyakit. Ustaz, kalau di ATM kan mudah transfer uang. Ustaz, kalau di ATM kan aman nyimpan uang. Kalau ada perampok dia nggak ketemu uang kita di rumah. Nah inilah penyakit kita manusia. Kita punya satu ciri khas itu umum namanya penyakit kita easy cognitive. Easy cognitive itu adalah karakter buruk sebenarnya. Easy cognitive itu adalah menyukai hal-hal yang mudah, nggak mau ribet, nggak mau sulit. Padahal belum tentu sesuatu yang menurut kita buruk itu buruk di sisi Allah. Bisa jadi itu baik dari Allah. Bisa jadi hal yang menurut kita baik, tapi itu buruk dari Allah di sisi Allah. Nah kita pengennya simple. Padahal kita tidak tahu di setiap hal-hal yang terlalu mudah itu ada banyak kemudaratan. Nah inilah kemudaratan yang dimaksudkan tadi. Ketika teknologi datang, kita semua hapus. Berapa banyak orang ikut di ATM di hari ini? Mati semua komputer di bawah seluruh dunia. Mau cari kemana uang kita? Mana buktinya? Gak ada datanya. Ketika Dufon terjadi, ingat kita sedang dalam hitungan hari. Kemarin kita bahas tentang tahun kemunculan Dajjal. Sebelum Dajjal muncul, munculnya Al-Mahdi. Sebelum Al-Mahdi muncul, ada tragedi yang bernama Dufon. Teknologi itu mati ketika meteor itu nabrak. Nah sahabat-sahabat, ya, maka salah satu fungsi dinar dan dirham itu, ya, kita harus tahu juga. Salah satu fungsi dinar dan dirham itu, kenapa Allah ciptakan alat yang berupa dinar dan dirham yang sah di sisi Allah? Karena pertama itu fitrah. Yang kedua, ada salah satu hadis Rasulullah SAW sesungguhnya zakat itu cuma boleh dibayar itu zakat mal. Salah satu contohnya itu adalah bisa dibayarkan dengan menggunakan dirham atau dinar. Artinya kalau teman-teman selama ini membayar zakat mal 26% dengan uang, kemungkinan besar itu tidak sah. Kenapa? Ini saja sudah penipuan. Masa kita bayar sesuatu dengan penipuan? Kira-kira sah nggak bayar zakat kita selama ini? Sebagian besar ulama akhir zaman fikihnya mengatakan tidak sah. Maka dari itu konversikan. Maka dari itu mulai sekarang mulai banyak kan orang-orang nikah menggunakan emas sebagai maharnya. Ada beberapa komunitas yang sudah mulai di London, mereka sudah mengkonversikan uang mereka ke dinar dan dirham di Wall Street. Di sana pusat penumpukan emas. Akhirnya mereka mengkonversikan. Orang yang emas sudah mengkonversikan. Mereka lebih cinta
sendiri berislam di Indonesia. Pertanyaannya siapa yang Islam ini? Makanya Pak sekarang kalau hari ini ada pernyataan, saya melihat Muslim di Indonesia, saya melihat Muslim di Timur, tapi saya tidak melihat Islam di dalam. Di Barat saya melihat Muslim, saya melihat Islam, tapi saya tidak menemukan Muslim di dalamnya. Hari ini orang Barat mengaplikasikan sistem Islam, sistem Nabi. Tapi mereka kafir. Hari ini orang Islam di Indonesia anti dengan sistem Islam. Makanya di Indonesia itu banyak Muslim tapi tidak ada Islam. Di Barat banyak Islam, sistemnya Islam tapi hampir tidak ketemukan Muslim. Jarang sih. Maka yang kita sadar hari ini tentang kajian Ikhwati Zaman tentang sihir uang kertas ini tadi, ya, bagaimana ini bisa sama? Bahan pembuatannya 4 set 20.000, 4 set 2.000, 500. Kok bisa hasilnya beda? 1/10, yang satu 20.000, satu 2.000, satu 1.000, satu 100.000. Kalau kita bawa ke Amerika, ada yang 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 10 kali lipat lebih tinggi daripada 100.000. Padahal sama kertas. Timbang beratnya sama, tipisnya sama, tebalnya sama, proses pembuatannya sama. Kok bisa beda? Inilah bukan penipuan. Dengan kertas inilah mereka merampok harta kekayaan Indonesia. Ya, sudah 10 menit, ya mungkin ada sekitar 2 menit atau 3 menit. Kita boleh kepada sahabat-sahabat mungkin ada yang bertanya. Mohon maaf, sambil pertanyaan saya akan putarkan satu video. Ya. Nah, ada satu uang yang gak akan lama lagi akan berlaku di seluruh dunia dan kita gak akan bisa menolak itu ketika pemerintah kita memperlakukannya. Ya. Uang yang hari ini yang dulunya dari emas dan perak konversi menjadi kertas yang tidak ada harganya, tapi kita menerimanya secara global hari ini. Ya. Nah, kemudian sebentar ya. Sambil tunggu pertanyaan silakan boleh ditulis. Ya, kita akan membuat bahan formulasi ya, sahabat. Wah, ini kita nggak bisa lihat proyektor berarti ya. Gak apa-apa. Ada uang, mohon maaf di hati saya. Nah, ini ada uang namanya uang digital yang dibentuk dalam akan nggak lama lagi uang-uang kertas ini akan dikonversikan ke dalam bentuk byte-byte komputer. Yang hari ini di ATM itu nggak lama lagi akan dibuat dalam bentuk chip yang akan ditanamkan ke dalam tubuh manusia. Beberapa negara Eropa sudah diberlakukan kepada karyawan-karyawannya. Mulai dari data kesehatan, data keluarga, jumlah uang yang kita punya di tabungan hanya dibuat dalam bentuk byte. Nggak ada kertas, apalagi emas. Bayangkan bagaimana mengerikannya nanti ketika sistem ini mati. Yang chip ditanam di tubuh kita itu menjadi modal hidup kita. Ini nggak akan lama lagi. Kalau hal ini terjadi sampai ke negara kita nggak akan bisa menolaknya. Pemimpin kita memperlakukan sistem keuangan ini, kita nggak akan bisa menolaknya. Ditanamkan chip-chip itu ke tubuh kita semua. Uang di ATM kita, datanya ada di chip di tubuh kita, tinggal di scan. Mati teknologi, kamu nggak ada uang pegangan dalam bentuk kertas, apalagi emas, habis kita. Ya, 2021. Kalau menurut teori BMKG, analisanya tentang badai. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan sambil saya menjelaskan. Sudah ditulis di kertas. Ya, inilah sahabat-sahabat yang disebut dengan sihir uang kertas. Dan gak lama lagi ini akan runtuh, sistem ini akan runtuh. Nah, karena kita sama-sama tahu, orang-orang Eropa sudah mulai menyadari ini penipuan, inflasi itu penipuan, mata uang kertas itu penipuan. Gak lama lagi akan runtuh. Mereka sudah sadar, orang-orang kafir itu sudah sadar. Maka mereka berbondong-bondong hari ini mengkonversikan uang-uang mereka dalam bentuk emas dan dinar dan dirham. Dikonversikan. Nah, karena kita tahu sistem ini sebentar lagi akan runtuh, maka kita harus kembali ke fitrah kita. Kita harus keluar dari bangunan yang sudah mau runtuh ini. Dan kita harus keluar, kita harus bangun rumah kita sendiri. Kalau dalam Islam rumah itu bernama muamalah. Dan muamalah yang berlaku di dalamnya adalah dinar dan dirham.
keluar dari sistem itu, kembali ke sistem Islam. Maka teman-teman yang hari ini dengar kajian ini, ya, yang punya tabungan di rekeningnya kalau masih di atas 50.000, di bawah 100.000, ubah ke dirham. Dan ada satu keajaiban tentang dinar dan dirham. Sudah ada yang pernah megang dinar atau dirham belum? Ini saya nggak bawa, ini contoh ya. Tadi mau bawa saya ke agak kelabakan karena tadi di rumah agak kelabakan, apa-apa pelan presiden saya bawa. Ya, orang yang megang dinar, kalau kita nyentuh koin dinar atau dirham, ada perasaan tenang di hati. Dan yang lebih luar biasanya lagi, atau menyentuh uang kertas, beda ketika menyentuh uang dari koin emas atau dinar atau dirham. Beda. Yang kedua, ya, kalau uang kertas ini, ya, ini uang kertas ini sahabat-sahabat. Tadi saya mau menyampaikan sesuatu. Nah, uang kertas ini kalau sekiranya kita simpan bertahun-tahun, kemudian terjadi perubahan mata uang, terjadi inflasi, itu nilainya semakin menurun. Kalau emas semakin kita simpan, nilai tukarnya akan semakin tambah dalam bentuk uang. Ya, maka daripada itu konversikan uang kita semua ya dalam bentuk dinar dan dirham. Boleh dicari di situs-situs di aplikasi teman-teman, ada yang komunitas-komunitas yang menjual dinar dan dirham. Konversikan dari sekarang sebelum terjadinya kejadian tadi yang saya katakan. Nabi SAW mengatakan orang yang paling berjaya pada saat itu di akhir zaman ketika terjadinya dukhan, kematian teknologi, munculnya asap, benturan meteor, adalah orang yang paling banyak menyimpan dinar dan dirham di rumah-rumah mereka, di kantong-kantong mereka, di pundi-pundi mereka. Baik, mungkin ini saja ya sekilas ya, nggak apa-apa ya. Mohon maaf kita telat 1 jam, harusnya bisa lebih panjang ya. Ada 3 video yang mau saya putar tapi takdirnya mati lampu. Menarik sekali video-video itu ya. Tentang sejarah keuangan di Indonesia dan devisa, APBN dan devisa, itu akan saya bahas harusnya hari ini. Tadi ada pertanyaan. Ini dari siapa ini? Nggak tahu ya. Akhwat, Ikhwan? Akhwat. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Numpang nanya. Maaf, nanya. Sebelumnya ini menyimpang dari tema. Misalkan kita punya cicilan kredit rumah, kan jangka waktunya lama, sedangkan kita belum lunas di dalamnya, dan keburu kiamat. Bagaimanakah perhitungannya di akhirat? Tinggalkan riba. Allah menyuburkan sedekah dan menghancurkan riba. Para pelaku riba itu diperangi sama Allah. Ada 2 fikih. Orang yang tersangkut riba itu, kalau dia dalam keadaan terpaksa, dia tidak menanggung dosanya. Contoh, kalau dia nggak pinjam uang dari peminjam riba, maka dia mati kelaparan dan anaknya juga mati kelaparan atau sakit, usung lapar. Nah itu dia tidak berdosa karena dia dalam keadaan uzur. Tapi kalau dia meminjam karena gengsi, ya, karena butuh, karena ingin sama dengan tetangganya, rumput tetangga lebih hijau, maka dia termasuk dalam pelaku yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, sesungguhnya Allah melaknat pelaku riba, mulai dari yang memberi ribanya, si rentenirnya, yang mencatatnya, si penerimanya, orang yang menjadi saksinya, bahkan satpam penjaga transaksi ribanya itu, gedung transaksi ribanya, kalau kita bilang satpam bank, mereka semua kena laknat Allah. Dan sekecil-kecil dosa riba itu adalah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri di dalam Ka'bah 32 kali. Riba itu ada 80 pintu. Di hadis lain dikatakan ada 70 pintu. Dari pintu yang terkecil, dosa yang terkecil riba itu adalah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri di dalam Ka'bah. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya umatku nanti di akhir zaman memang tidak akan ada sebagian yang tidak mau menerima riba. Ada sebagian dari umatku yang istiqomah konsisten nggak mau menerima riba, tapi mereka akan terkena debu-debunya. Apa debu-debunya? Inilah dia, mata uang ini tadi. Bagi siapa saja yang menyimpan uang kertas di kantongnya, maka dia terkena debu-debu riba tadi. Kenapa? Perangkat riba, inflasi, penipuan, transaksi yang tidak sah, hanya kertas yang tidak punya nilai, dipecah hilang maknanya, hilang nilainya, nggak berfungsi lagi. Nggak usah disobek, ya, hilangin aja satu ujungnya dikit. Masih mau nggak kalian terima? 100.000 lah. Ya, saya sobek di sini aja, saya potong gunting dikit aja, mau nggak teman-teman? Kenapa? Kan 100.000, hilang kan? Kalau dirham, saya geprek pakai palu, saya potong jadi 2, saya blender, saya panasin sampai meleleh. Saya kasih ke teman-teman, masih mau nggak? Masih mau. Inilah fitrah, stabil, tanpa inflasi, 0 inflasi. Nah ini kembali tadi ya. Untuk teman-teman yang sudah tersangkut masalah KPR, kredit motor, ya, asal jangan kredit mahal, ya. Maka kalau sudah terlanjur seperti itu, kalau memang itu uzur untuk keperluan yang syar'i,
Kalau nggak ada rumah mungkin kedinginan atau terlunta-lunta, maka semoga Allah ampuni dan tobati. Dan kalau memang ada rezeki yang lebih baik, cari yang lebih baik. Ya, cari segera untuk menutupinya. Ada di antara sahabat-sahabat juga yang di luar sana mereka meninggalkan total. Saya punya teman namanya Teh Sofia di Cianjur, dia tinggalkan rumahnya yang di Batam, padahal tinggal 8 bulan lagi cicilan ketika dia hijrah. Tapi jangan pula nanti karena Ustaz Rizal bilang ditinggalkan rumah itu nanti Ustaz Rizal salahin, jangan. Itu beda masalah ini ya. Mungkin itu saja pertanyaannya. Boleh nanti ada yang ingin bertanya lagi. Oh iya, ini ada sel yang kemarin saya janjikan 3 orang ya. Saya hadiahkan sel Palestina dari Rizal ya, buatan saya sendiri, ini pabrik saya. Ini yang kemarin bertanya berapa orang yang akhwat? Ada? Hadir? Ikhwan ada berapa orang? Ada berapa orang? 1 orang. Ya, silakan maju. Ini hadiahnya. Silakan dipakai, Pak Ustaz. Ini buat sahabat kita yang kemarin sudah bisa menjawab pertanyaannya. Yang akhwat ada? Datang? Akhwat yang bertanya ini siapa? Namanya? Ya, boleh diterima ya. Ini hadiah dari saya buat teman-teman. Kenapa saya suka sel Palestina? Supaya kita banyak-banyak pakai bendera Palestina agar kita makin cinta kepada Syam. Ya, mungkin sebagai penutupan seperti biasa kalau saya ngisi kajian, saya mesti praktek. Walau hanya Rp1.000 saja, ayo kita rutinkan bersedekah untuk Palestina Suriah setiap kajian saya. Ya, mungkin sudah dikumpulkan kepada panitia. Nanti terima kasih banyak. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Karena waktu sudah mencukupi, kita tutup sama-sama dengan doa kifaratul majelis langsung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya kepada Ustaz yang